Assalamualaikum. Di sini kami akan membahas final report dari laboratorium PFT yang beranggotakan Alifian Gusma, Amanda, dan saya sendiri Nadira dari FRI 089. Oke, next. Ya, di sini adanya jarak supplier ke alternatif lokasi. Yang pertama supplier dari company A, yaitu 10.160, 12.160, dan yang terakhir adanya 6.570. Yang kedua, supplier to company B, yang pertama berjumlah jarak 1.760, yang kedua 11.350, dan yang ketiga ada 11.100. Dari supplier to company C, yaitu 13.980, yang kedua 15.740, dan yang ketiga 10.330. Oke, next. Ya, di sini terdapat faktor rating dari faktor kuantitatif. Adanya UMK yaitu 3.623 dan multipurpose B 3.623 sama seterusnya. Lalu adanya land cost yang bertotal 700.000 dan availability land 1.000 sampai dengan 35.000. Di sini terdapat faktor kualitatif yaitu dari HR, transportation access, nature disaster, dan potensial market. Terdapat normalisasi dari quantitative faktor itu sendiri, yaitu UMK-nya sebesar 100 dari company A sampai company C, dan land cost-nya terdapat 50, 35, dan 100. Lalu dari availability line-nya adanya 2,86 sampai dengan 100. Oke, next. Terdapat faktor rating dari kuantitatif dan kualitatif yang berjumlah total 74,68 dari alternatif pertama, 82,93 dari alternatif kedua, lalu adanya alternatif ketiga yaitu 80,44. Oke, next. Ya, di sini terdapat routing sheet yaitu total actually machine required per unitnya adalah 12. Oke, next. Baik, selanjutnya itu merupakan stacking minimum yang pertama ada input datanya itu dengan length 1355 mm dan juga width-nya 810 dan juga dengan height-nya 1005 mm. Nah, dan juga di sini bisa kita lihat pada tabel yang kedua itu di bawah itu from to mulai dari receiving sampai GBBU sampai dengan airship atau shipping. Nah, di sini kita bisa melihat juga data-data yang dimasukkan mulai dari receiving GBBU dengan length 60, width 30, dan height-nya 400 sampai dengan airship 330, width 40, dan juga height-nya 10 mm. Dan juga pada tabel selanjutnya itu kita bisa melihat pada result of stacking calculation dengan setelah melakukan perhitungan kita bisa mendapatkan nilai dari rate GBBU yaitu dengan 1517 dan juga pada airship-nya 95 dengan 9395. Di next. Nah, selanjutnya itu merupakan perhitungan MHE. Nah, setelah melakukan perhitungan MHE, kita dapat melakukan perhitungan itu atau dapat menentukan dengan unit load-nya sebanyak 26 buah dan juga 1 dan 126 dari faktornya. Dan juga pada unit load-nya sendiri kita dapatkan dari hasil perhitungan yaitu 1 dan 26. Nah, dengan melakukan perhitungan lebih lanjut, kita dapat menghitung atau mendapatkan waktu dari unit load dari 1 tersebut itu 928 dan juga pada unit load 26 itu 1636. Di next. Nah, ini juga bisa kita lihat pada jumlah frekuensi pengantarannya yaitu dari from to, mulai dari partner, multipurpose bus, dan sampai dengan airship dari pengemasan dari multipurpose itu sendiri. Dan seperti bisa kita lihat pada tabel dengan load size-nya 1, itu dengan ukurannya 1 dan juga dengan selected unit load-nya 26 dan persiapan unitnya juga 26. Nah, pada hasil akhirnya yaitu terdapat dengan frekuensi masing-masing dari komponennya itu 1 dan juga total maksimumnya mulai dari 1517 sampai dengan 26. Ready next. Nah, ini merupakan luas area dari CV kami yang telah melakukan perhitungan lebih lanjut dengan lantai produksinya dengan luas totalnya itu 351 meter dan juga pada untuk kantornya sendiri itu mempunyai luas dengan 162 meter dengan fasilitas tambahan itu ada masjid, toilet, security post, parkir, kantin, kantor, dan lantai produksi dengan total keseluruhan dari
CV kami yaitu 1.281 meter kubik untuk luasnya sendiri dari CV kami tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah hasil dari from to chart kami. From to chart itu digunakan untuk menggambarkan aliran kuantitatif perpindahan material antar departemen. Jadi bisa dilihat dari sini, itu dari receiving ke GBBU sebesar 15.940,6378, begitu juga dengan seterusnya, hingga totalnya adalah 428.626,039. Berikut merupakan hasil initial layout kita setelah melakukan ARC. ARC itu adalah peta yang menggambarkan tingkat hubungan antar bagian atau aktivitas yang terdapat dalam suatu perusahaan industri. Jadi sebelum ini kita sudah menggambarkan peta ARC juga, dan kemudian ini adalah hasil initial layout-nya setelah digambarkan ARC tersebut. Dan berikut merupakan hasil final layout dari CV ANA, di mana di sini kita sudah menambahkan beberapa fasilitas seperti masjid, toilet, pos satpam, tempat parkir untuk karyawan, kantin, kantor, dan production floor-nya. Dan ini merupakan hasil final layout dari berdasarkan tambahan fasilitas juga, dan ini secara tidak langsung gambaran tiga dimensinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini kami dari FRI 089 akan menjelaskan final report Laboratorium Tekmi yang beranggotakan Alifian Gusma, Amanda Cynthia, dan saya sendiri yaitu Nadira. Oke, next. Di sini adanya gambaran bisnis yaitu multipurpose brush, kuas multifungsi 3-in-1 yang telah kami inovasikan, memiliki 3 fungsi sekaligus yaitu parutan, kuas, pengiris untuk bahan makanan yang diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM khususnya bidang food and beverage. Oke, next. Analisis STP yaitu di segmenting, adanya geografis untuk kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya Bandung, lalu ada demografis. Kuas multifungsi ini sekaligus yang kami inovasikan untuk mempermudah pada bidang F&B, ada yang psikografis yang khususnya untuk menjual di bidang F&B, yaitu bakery dan pastry. Lalu adanya targeting di mana spesialisasi pasar untuk menargetkan pelaku UMKM yang membutuhkan produk tersebut. Lalu adanya positioning di mana adanya jagonya untuk para pelaku UMKM yaitu F&B dan memiliki tagline multipurpose brush dapat memposisikan di konsumen terutama UMKM F&B. Oke, next. Adanya marketing mix di mana produk multipurpose brush sendiri memiliki 3 fungsi di dalam satu alat sekaligus. Lalu adanya flash di mana PT ANA terdapat di lokasi Jalan Mengger, Muhammad Toha, Kota Bandung, Jawa Barat, dan harga jual yaitu 60.000. Lalu kami mempromosikan melalui website dan membuat iklan perusahaan serta menyebarkan brosur mengenai multipurpose brush dan kerjasama antar toko serba lain dan toko kue yang tersebar. Oke, next. Strategi pemasarannya yang kami lakukan yaitu melalui website, pembagian brosur, dan kerjasama dengan toko serba memiliki total cost yaitu sebesar 3.864 juta. Lalu adanya asumsi of increasing marketing cost sebesar 2% dengan total di 2023 3.942, di 2024 4.020.000 dan seterusnya. Oke, next. Terdapat rencana pemasaran di potensial market sendiri para pelaku UMKM F&B dan ibu rumah tangga yang memiliki minat dalam bidang tersebut. Available market sendiri yaitu bidang bakery dan pastry, dan ibu rumah tangga yang memiliki minat dalam bidang tersebut. Target market yang
kami dapat yaitu ibu-ibu rumah tangga serta perusahaan-perusahaan yang telah bergerak pada bidang bakery menginginkan memiliki tempat penyimpanan yang lebih minimalis. Level of competition sendiri yaitu natural monopoly, di mana memiliki keunikan atau khas lain di mana perbedaan antara multipurpose brush dengan produk lain dan melindungi pengguna dari parutan dan pengiris tersebut. Oke, next. Di sini terdapat rencana produksi dari tahun ke tahun, di mana ada production volume dan produk direct material cost. Oke, next. Di sini terdapat rencana produksi yaitu packaging dan holding direct material cost, di mana total holding material cost pada tahun 2023 4.271 dan seterusnya semakin meningkat. Lalu ada yang total cost of produksi packaging yaitu 20.348 dan seterusnya maka meningkat. Dan total keseluruhannya terdapat di PPT di sini. Oke, maka akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu merupakan rencana produksi. Rencana produksi ini pertama kita lihat pada tabel yaitu order frekuensinya itu 4 dan sehingga menjadikan total order cost per tahunnya itu mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027 itu 22 juta. Maaf itu 2 juta. Nah, selanjutnya itu total direct material cost itu merupakan biaya langsung untuk material cost-nya itu sendiri dan pada tahun 2023, 2024 dan 2025, 2026 dan 2027. Total direct material cost-nya itu 860 juta, 869 juta, 877 juta, dan juga 886 juta, dan 895 juta. Setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk material cost-nya sendiri. Next. Nah, selanjutnya itu merupakan rencana produksi dari produk indirect material cost. Itu material cost secara tidak langsungnya seperti stiker atau lem itu dengan unit price-nya itu dengan harga satunya itu 6.000 untuk stiker dan juga 7.500 untuk lemnya. Nah, untuk setiap tahunnya mulai dari 2023 sampai 2027 yaitu 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000, 1.982 dan 2 juta pada 2027 dan total direct material cost-nya itu 860, 869, 877, 886 dan 895 juta. Next. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat total indirect material cost-nya itu dari seperti tadi itu stiker atau tag press atau lem juga pada setiap tahunnya itu mengalami peningkatan untuk penjualannya sendiri atau pengeluaran dari biaya tidak langsungnya itu dan juga holding indirect material cost-nya itu dengan holding itu sendiri mempunyai persentase 0,50% sehingga untuk cost-nya itu per tahunnya itu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2023 8.000 menjadi dan pada tahun 2027 menjadi 10.000. Next. Nah, selanjutnya merupakan estimasi investment cost tahun 2022. Itu merupakan estimasi dari investasi yang dilakukan untuk membangun usaha selama tahun 2022. Itu mulai dari beli mesin, beli alat printer, beli lain sebagainya untuk kebutuhan dari perusahaan kami ini sendiri. Dan juga pada akhirnya itu total tahun di next. Nah, selanjutnya itu merupakan depreciation cost-nya mulai dari mesin sampai dengan general administration-nya itu 40 juta, 35 juta, 31 juta, 26 juta, dan juga 28 juta. Dan selanjutnya untuk biaya perawatan itu mulai dari mesin pemotong, milik mesin, drilling, coating, injection, sampai dengan mesin molding. Itu mulai dari tahun pertama itu 11 juta, itu 1.300.000, 1.400.000, 1.600.000, dan 1.700.000. Dan juga untuk biaya listrik dari mesin-mesin tersebut itu pada tahun pertama itu 23 juta, atau 2023 23 juta, dan juga pada tahun kedua 23 juta juga, dan setiap tahunnya mengalami hal yang sama itu seperti pembayaran biaya listriknya tahun ke tahun itu sama. Next. Nah, ini merupakan rencana SDM-nya itu sebelah kiri kita bisa melihat struktur organisasi sebelum rekrutasi ada CEO, production manager, sales marketing manager, HRD spesialis, finance spesialis, dan juga setelah kita melakukan rekrutasi atau rekrutasi lagi terhadap perusahaan, maka
terjadilah perubahan struktur seperti penambahan beberapa staf dan juga operator pada bagian-bagian kepala tersebut. Ready next. Nah, ini merupakan rencana SDM-nya. Struktur sebelum rekrutasi itu mempunyai total anggota 15 orang pada tahun 2023, 2024, 2025 dan juga melakukan rekrutasi pada tahun 2025 dan mengalami peningkatan anggota pada tahun 2026 dan 2027. Itu penambahan sebanyak 4 orang dan juga menjadi totalnya itu 19 orang dari tahun 2006, 2026 dan juga 2027. Next. Nah, ini merupakan struktur dari itunya. Nah, ini langsung lagi ke bagian direct labor cost-nya, itu pembayaran secara langsung dari labor cost tersebut, perencanaan untuk gaji dan lain sebagainya, atau untuk biaya tenaga kerja yang tersebut, mulai dari rekrutmen, insiden, asuransi, kesehatan, lain sebagainya. Nah, dengan total tahun 2023 itu 400 juta, 2024 500 juta, 2025 500 juta, 2026 600 juta, dan juga tahun 2027 600 juga. Dengan peningkatan presentasinya itu masing-masing mulai dari atas itu 6%, 1%, 0,3%, 4%, 4%. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Berikut juga merupakan indirect labor cost planning yang terdapat deskripsi pengeluarannya, ada salaries dan sebagainya, dan dengan totalnya seperti yang tertera dalam layar. Begitu juga dengan executive cost planning dengan cost description yang sama, dan berikut merupakan hasil totalnya. Dan ini juga adalah proyeksi keuangan. Dapat dilihat bahwa ini adalah pengeluaran produksi dan operasional. Seperti yang tertera dalam layar. Ini juga adalah pengeluaran untuk goods sold-nya dengan total kalkulasi produk selling cost-nya juga tertera dalam layar. Dengan direct cost dan overhead cost yang ada di dalam layar. Berikut juga merupakan profit loss atau laporan laba rugi, dapat dilihat di layar juga. Dari sini ada balance sheet, di mana kami balance atau seimbang dikarenakan hasil balance sheet check-nya itu kosong, seperti yang tertera di layar. Dan di sini juga perusahaan kami dikatakan layak karena memiliki nilai NPV dan PBP di atas 0, dengan IRR di bawah 100%, dan dengan hasil BCR di atas 1. Dan berikut juga merupakan kenaikan dari raw material cost, yaitu 28,79% yang diambil dari hasil NPV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari FRI 089 akan menjelaskan final report dari Laboratorium NSIS yang beranggotakan Alifian Gusma, Amanda Cynthia, dan saya sendiri Nadira Nur. Oke, next. Oke, selanjutnya itu merupakan database. Ini merupakan tampilan dari produk PHPMyAdmin, itu seperti yang kita lihat pada layar, itu merupakan dari tampilan produknya dari CV ANA tersebut. Bisa kita lihat pada layar, yaitu adanya beberapa komponen untuk bagian produk di PHPMyAdmin. Next. Nah, selanjutnya itu ada raw material PHPMyAdmin. Itu pada sini itu kita bisa melihat itu adanya raw material pada PHPMyAdmin dari CV kami tersebut. Ready next. Nah, di sini juga kita melihat adanya log raw materialnya, itu seperti kita bisa melihat itu adanya banyak data yang dilihat pada layar, itu mulai dari produksi staff 1, produksi staff 1, juga ada produksi supervisor, operasi, produksi staff, dan produksi supervisor. Next. Nah, selanjutnya itu merupakan ada data atau D, itu user PHPMyAdmin, itu merupakan user dari database ini sendiri, dari CV ANA itu sendiri. Itu ada kami bertiga, yaitu dari
Amanda, Nadira, dan saya sendiri itu Alifian sebagai dari user PHP admin ini sendiri. Next. Nah, selanjutnya itu WIP PHP admin, itu WIP-nya waktu induk produksinya itu bisa kita lihat pada layar itu adanya pengiris, parutan, pelindung, bodi, dan kuas. Itu merupakan dari WIP dari PHP admin CV Ana sendiri. Next. Nah, selanjutnya itu WIP detail PHP admin itu merupakan detail dari PHP itu sendiri, mulai dari berapa ID WIP-nya, raw material ID-nya, dan berapa juga quality dari WIP yang diperlukan, mulai dari saldo dan lain sebagainya juga. Next. Nah, selanjutnya itu WIP log PHP admin. Di sini juga kita melihatnya ada log WIP-nya itu mulai dari origin, destinasi, dan log date-nya sendiri itu. Mulai seperti kita lihat pada layar itu ada statusnya juga, ada WIP-nya, ada ID, mulai dari workstation 1, 2, dari workstation 1 menuju 3, dan lain sebagainya juga. Itu berfungsi untuk WIP log-nya itu sendiri. Next. Baik, berikut merupakan tampilan dari UI atau UX. Sebelumnya, saya mau jelaskan apa itu UI UX. UI itu adalah user interface yang berarti adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna. Sedangkan untuk UX itu adalah user experience, di mana itu adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna. Di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada low fidelity prototype atau mockup, dan yang sebelah kanan ada high fidelity prototype. Low fidelity prototype itu adalah visualisasi awal dari desain yang membantu untuk memicu inovasi dan peningkatan desain. Sedangkan high fidelity prototype itu adalah hasil yang berbasis komputer dan memungkinkan interaksi pengguna yang realistis dan merupakan inovasi dari mockup sebelumnya. Dan berikut merupakan tampilan dari login page, kemudian adalah hasil dari tampilan homepage. Berikut juga adalah tampilan dari master data. Berikut juga merupakan hasil produk master data. Di sini juga ada tampilan dari WIP master. Kemudian ini ada raw material master data. Di sini juga ada production, dan juga di sini tertera juga beberapa menu-menu seperti home, master data, production, report, dan ini adalah hasil dari production. Ini adalah hasil tampilan dari product arrival dari menu sebelumnya. Kemudian ini adalah product departure. Kemudian ini ada raw material arrival. Ini ada raw material departure. Kemudian ini ada report yang merupakan salah satu dari menu dari tampilan kami. Ini adalah production rate report. Kemudian ini ada defect report. Dan ini adalah tampilan dari accounting. Kemudian ini tampilan operator homepage. Ini ada tampilan dari workstation raw material arrival. Kemudian ini ada workstation WIP arrival. Kemudian ada workstation WIP finish. Ada juga tampilan dari workstation product finish. Kemudian ada tampilan dari production homepage. Ini juga ada tampilan dari production product arrival. Ada production product departure. Ada production raw material arrival. Dan yang terakhir ada tampilan dari production raw material departure. Baik, selanjutnya itu merupakan dari V-code untuk CV Ana sendiri. Seperti yang kita lihat pada layar, ini merupakan dari kode-kode atau V-code dari index out CV Ana sendiri. Nah, setelah kita membuat kode ini, baru kita bisa untuk menjalankan websitenya sendiri. Seperti kita lihat pada layar, itu merupakan beberapa kode-codingan dari V-code-nya untuk index out. Next. Nah, ini merupakan untuk prosesnya sendiri. Dari proses out-nya itu sendiri, bisa kita lihat ada kodenya mulai dari page admin, session, including, sampai dengan if else, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada out config. Nah, jika kita tidak melakukan out config ini, maka tidak akan bisa berjalan codingannya tersebut, dan juga tidak bisa membuka webnya sendiri. Next.
Nah, ini juga merupakan database dari config-nya sendiri. Database ini berguna untuk juga pada bagian database tadi. Jika di bagian sini tidak kita isi, maka untuk memasukkan data-data ke website tersebut juga tidak bisa dan website tidak bisa dijalankan juga. Next. Nah, selanjutnya merupakan database all config. Ini juga merupakan kode-codingan dari, bisa kita lihat pada layar dari vcode-nya itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini merupakan production config-nya, ini merupakan perintah untuk melakukan produksi. Jika setelah kita menuliskan kode-kode dari vcode-nya sendiri, maka baru bisa dijalankan untuk vcode-nya sendiri dan juga pada website-nya. Next. Nah, selanjutnya supervisor config. Nah, ini juga berguna untuk melakukan berjalannya supervisor dari website ataupun dari vcode-nya sendiri. Next. Ini merupakan workstation dari config-nya. Next. Nah, ini merupakan vcode dari index home-nya sendiri dari website ANA sendiri. Itu bisa kita lihat pada layar, itu ada indeks PHP-nya. Jadi next. Nah, ini merupakan kode codingan untuk membuat halaman atau tampilan produk pada website-nya nantinya supaya lebih tampil gambar produk kami di website tersebut. Jadi next. Nah, ini merupakan hasil dari website desainnya akan dilanjutkan oleh Nadira. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini terdapat website result, yang dimana untuk membuka localhost-nya dan tampilannya untuk sebagai berikut. Ya, oke. Setelah kita memasukkan untuk login ini, yaitu membutuhkan username dan password, kita kemudian akan membuka produk master dari produk kita. Oke, next. Next. Oke, di sini adanya produk master data dari website result kita yang ada di localhost. Oke, next. Kemudian kita kembali bisa melakukan pengecekan terhadap login proses dan juga pada bagian ini kita bisa menambahkan atau menghapus material apa saja yang kita gunakan untuk membuat produk. Oke, next. Nah, ya oke. Di sini adanya produk rival, di mana deparatur produk berapa banyak jumlahnya yang bisa kita inputkan pada gambar di website tersebut. Oke, next. Nah, di sini terdapat produk deparatur, di mana penginputan dari raw material rival dari produk yang akan kita gunakan dengan menginput material dan jumlah kuantitinya. Oke, next. Di sini merupakan penginputan dari raw material deparatur dari produk yang akan kita gunakan dengan menginputkan material dan jumlah kuantitinya dan juga tujuan dari produk tersebut akan dibawa kemana. Oke, next. Pada bagian ini dapat menginput pelaporan terhadap rata-rata produksi produk yang telah dibuat dengan melakukan input produk dan tanggal pelaporannya. Oke, next. Dan juga jika terdapat kesalahan atau kecacatan pada produk, kita bisa melakukan pelaporan pada website dengan memasukkan nama produk dan tanggal untuk pelaporan proses lebih lanjut. Oke, next. Data di bawah ini merupakan accounting atau perhitungan keuangan yang dilakukan selama perbuatan produk yang telah diinputkan sebelum, baik dari material quantity dan juga beberapa yang sesuai dari gambar yang kita lihat. Oke, next. Di sini terdapat website result online dari link ptana.ga yang telah kami hosting. Oke, next. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.